Perkembangan teknologi internet di Indonesia sangat berkembang. Salah satunya yaitu meningkatnya pengguna media sosial Twitter. Sentimen positif dan sentimen negatif. Kemudian sebanyak 415 data dibagi menjadi data latih dan data uji dengan perbandingan 90:10. Kemudian sentimen akan diklasifikasikan dengan metode super vector machine. Hasil klasifikasi akan dilakukan pengujian akurasi dengan confusion matrix. Kemudian penulis akan membuat implementasi dari penelitian ini dengan sebuah website dengan bahasa pemrograman Python dan framework Flask. Kemudian untuk tujuan penelitian ini adalah mengetahui keakuratan sentimen pengguna Twitter terhadap bipolar disorder pada penelitian sebelumnya yang memiliki kecenderungan negatif dengan menggunakan klasifikasi super vector machine. Kemudian mengimplementasikan hasil analisis sentimen ke dalam aplikasi website menggunakan bahasa pemrograman Python dan framework Flask. Untuk metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan System Development Lifecycle atau SDLC. Pada tahap pertama terdapat tahap perencanaan, kemudian tahap kedua terdapat tahap analisis. Dalam tahap analisis dibagi menjadi dua, yaitu tahap analisis kebutuhan data dan tahap analisis kebutuhan sistem. Kemudian pada tahap analisis kebutuhan sistem juga dibagi menjadi dua, yaitu analisis kebutuhan sistem fungsional dan analisis kebutuhan sistem non-fungsional. Kemudian pada tahap ketiga terdapat tahap desain yang dibagi menjadi 4 bagian, yaitu ada proses klasifikasi, perancangan UML, perancangan struktur navigasi, dan perancangan tampilan. Kemudian pada tahap keempat terdapat tahap implementasi yang dibagi menjadi implementasi pada dataset dan implementasi pada antarmuka. Kemudian pada tahap terakhir yaitu tahap uji coba dibagi menjadi dua, yaitu tahap uji coba pada sistem dan uji coba pada keakurasian data. Kemudian proses klasifikasi, untuk proses-prosesnya terdiri dari membagi data menjadi data latih dan data uji, kemudian melakukan pembobotan kata dengan TF-IDF, kemudian mengklasifikasikan dengan metode super vector machine. Pada penelitian ini, data yang digunakan merupakan data hasil klasifikasi dengan lexicon base. Pada penelitian ilmiah oleh saya tahun 2019 dengan data sebanyak 1000 data diambil kemudian dibersihkan menghasilkan data bersih sebanyak 415 data bersih yang kemudian diklasifikasikan dengan lexicon base menghasilkan datanya kecenderungan negatif dengan data negatif sebanyak 357 data dan data positif sebanyak 58 data. Untuk contoh datasetnya dapat dilihat melalui layar presentasi. Kemudian data akan dibagi menjadi dua bagian, yaitu data latih dan data uji. Data latih digunakan untuk data dibagi menjadi dua, yaitu data latih dan data uji dengan persentasenya, perbandingan presentasinya 90:10. Data latih digunakan untuk melatih data dan membuat model machine learning untuk menentukan sentimen pada data uji. Dan data uji adalah data uji untuk menguji data berdasarkan dari model machine learning yang telah dibuat pada data latih. Sebanyak 415 data bersih dengan perbandingan 90:10 menghasilkan data latih sebanyak 373 data dan data uji sebanyak 42 data. Untuk contoh data latih, saya mengambil 3 dataset atau 3 dokumen, dengan dokumen pertama disebut D1 dengan label positif, dokumen kedua disebut D2 dengan label negatif, dan dokumen ketiga disebut D3 dengan label negatif. Untuk data uji, saya menggunakan satu data uji dengan nama dokumen U1 dengan nama label yang belum diketahui. Kemudian pembobotan kata TF-IDF ini dilakukan agar dapat membobot dan melihat bobot dari setiap kata pada setiap dokumen. Yang pertama menghitung term frekuensi, yaitu menghitung jumlah data yang muncul pada setiap dokumen. Semakin banyak kata yang muncul pada suatu dokumen, maka kata tersebut akan memiliki bobot yang semakin besar. Kemudian menghitung dokumen frekuensi, yaitu jumlah dokumen yang mengandung suatu kata. Kemudian menghitung inverse dokumen frekuensi, yaitu perhitungan logaritma antara jumlah dokumen dengan kata yang muncul pada dokumen tersebut. Semakin sedikit jumlah dokumen yang mengandung kata tersebut, maka IDF-nya akan semakin besar. Berikut adalah hasil pembobotan kata setiap dokumen dengan TF-IDF. Kemudian akan dilanjutkan dengan klasifikasi dengan super vector machine. Ini dibagi menjadi dua,
yaitu pelatihan data dan tahap pengujian data. Pelatihan data ini digunakan untuk membangun model machine learning dari data latih yang sudah diberi pembobotan kata. Jadi tahap pertama setelah diberi pembobotan kata ini adalah mengubah dataset menjadi bentuk vektor agar dapat dibaca oleh pemrograman komputer.